Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal kiram, para jamaah Bapak Ibu, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah yang tak terhingga, karena sampai saat ini kita semuanya masih hidup dalam anugerah dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga saking banyaknya andai kata kita ini menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kita hanya diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersyukur kepada Allah nikmat-nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan nikmat. Sebaliknya kalau kamu kufur, maka sungguh azabku, siksaku itu sangat pedih. Para jamaah, ikhwani wa akhwati, alhamdulillah hari ini kelompok sampean sudah berpuasa. Sudah sampai hari berapa ini, Pak? Hari ke-20. Nah, berarti malam selikur nggih.
malam ganjil, malam 21, Masya Allah mboten krasa nggih. Nggih poso wulan niki niku seneng banget. Mergawe napa? Mendung udan ngoten nggih. Dadi mboten krasa luwe, mboten krasa ngelak. Nggih. Jadi ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kula mbek sampean semuanya. Para jamaah, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Sebagaimana pembahasan tema kita pada kesempatan sore hari ini dengan tema bahagia itu di sini. Para jamaah, kita semuanya pasti ingin bahagia. Kita mboten para jamaah, kula mbek sampean sering donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kula mbek sampean yang sering kula mbek sampean ucapkan. Ya. Bahkan doa ini doa favorit. Ya. Sebutannya doa sapu jagat. Ya. Sampai nek Jumatan ngantuk katik krungu donga Rabbana atina, amine kenceng. Nggih ta mboten? Kenduren ndonga dawa tapi nek wis tutuk Rabbana atina, amine bareng amin. Amin. Menunjukkan bahwasanya arep mari acara itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalimat doa ini yang menunjukkan bahwasanya kita semuanya itu ingin bahagia. Bahagia tidak sekedar di dunia, tapi dunia sampai akhirat. Okay. Makanya ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, datangkan kepada kami kebahagiaan kehidupan di dunia. Ya, dan berilah atau datangkan kepada kami kebahagiaan juga di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini tanpa terkecuali, ya. Intinya setiap manusia, ya, dengan ragam profesi yang digelutinya walaupun berbeda-beda, ya. Ada yang mencari, ya, mengupayakan kebahagiaan itu dengan ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan posisi, ya. Ini semuanya tujuannya adalah supaya bahagia. Okay. Para jamaah ikhwani wa akhwati. Yeah. Sopo sih wong gak seneng bahagia. Yeah. Cuman kadang-kadang kita ini kepingin tok tapi gak gelem usaha. Yeah. Kadang-kadang kita ini mulutnya kepingin tapi tidak mau berusaha. Ya. Ono wong kepingin sugih tapi males, tidak mungkin. Ya. Karena wong nek sugih iku, ya, jarene wong-wong iku simbole wong bahagia nduk donya. Ya. Ada orang pingin bahagia akhirat masuk surga tapi males ibadah. Ini juga ya tidak mungkin. Ya. Karena sesuatu itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keinginan itu harus diikut sertakan yang namanya amal soleh, ya. Karena orang-orang beriman itu gandengannya amal soleh,
innalladzina amanu wa amilus sholihat, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Ayat-ayatnya rata-rata begitu. Ya. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Ya. Jadi banyak orang yang menginginkan bahagia dan bahkan banyak pembahasan-pembahasan tentang bagaimana supaya orang itu bahagia. Ya. Padahal bahagia itu letaknya ya di mana? Ada di hati. Ya. Bahagia itu letaknya ada di hati. Makanya banyak orang ya wong sugih tapi banyak yang napa? Masuk penjara ya. Akeh wong ayu, wong ganteng, suami istri ini ternyata cerai ya. Banyak orang yang jabatannya tinggi ternyata jabatannya habis, ya mlebu penjara ya. Bahkan kadang-kadang kita itu malah kebalikannya, kadang-kadang kita itu lihat seseorang ya mbah-mbah gonceng bojone podo tuweke sepeda zaman biyen ya. Kadang-kadang kita itu cemburu ya. Ya Allah, kok cik bahagiane wong loro iku ya sampai tuwek iso wong loro pedahan. No. Jadi intinya kehidupan dunia itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin kebahagiaan ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah bahagia ya. Imam Shatibi beliau membahas di dalam kitab Al-I'tisam ya, di jilid yang kedua halaman 152 ya. Beliau mengutarakan orang-orang yang berbahagia itu seperti apa sih ya. Jadi kalau mbak sampean mlebu apa mboten ya, masuk di dalam pembahasan ini napa mboten? Kalau mbak sampean termasuk wong seneng napa mboten? Termasuk orang bahagia atau tidak bahagia ya. Beliau mengatakan min alamati sa'adati alal abdi ya. Termasuk ciri khasnya orang-orang ya, atau seorang hamba yang berbahagia itu diantaranya adalah taisiru ta'ati alaihi ya. Yang pertama para jamaah ya, termasuk ciri khas wong bahagia niku yang pertama apa? Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Niki para jamaah nggih. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Nomor satu, mungkin kita bahas dalile pundi. Sing nomor kalih wa muwafaqatu as-sunnah fi af'alihi. Cirine wong bahagia niku sing nomor loro, perbuatan orang itu senantiasa mencocoki sunnah-sunnahnya Nabi, cocok ambek ajarannya Nabi. Iku nomor kali. Maka kita bahas satu-satu. Sing nomor telu, wa suhbatuhu li ahli shalah
Yang nomor 3 adalah dia memiliki teman-teman yang soleh. Dia berteman dengan orang-orang yang soleh. Sing nomor pinten Pak? Nomor pinten? Yo, nomor 4. Okay. Sing nomor 4 wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwani. Yang nomor 4 adalah akhlaknya baik untuk saudara-saudaranya. Okay. Berakhlak baik buat saudara-saudaranya. Yang dimaksud saudara itu saudara Islam. Sing nomor 5 wabadlu ma'rufihi lil khalqi, memperjuangkan kebaikan untuk para makhluk. Memperjuangkan bagi segenap makhluk. Sing nomor 6, napa sing nomor 6 Pak? Wahtimamuhu lil muslimin. Nggih. Wahtimamuhu lil muslimin. Dia berusaha berbuat baik kepada sesama muslim. Dia perhatian, maksudnya berbuat baik itu dia perhatian sesama muslim. Sing terakhir sing nomor 7 wa mura'atuhu li awqatihi. Dia napa? Mampu menjaga waktu. Mampu menjaga waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan satu-satu. Menurut Imam Syatibi, orang-orang yang bahagia adalah orang yang memiliki satu, taisiru ta'ati alaihi. Yang pertama, napa wau? Dimudahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Dari para jamaah, tidak semua orang ini mampu taat kepada Allah. Tidak semua orang ini mampu untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kulo sampean semuanya patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam artian untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah yang berbentuk wajib maupun berbentuk sunnah. Larangan yang berbentuk haram ataupun berbentuk makruh. Kalau mbak sampean kok mudah menjalankan perintah-perintah Allah, berarti kula mbek sampean iki termasuk wong sing bahagia. Sebaliknya nek kula mbek sampean iki taat kok angel, berbakti nang Gusti Allah kok susah, iku alamat kula mbek sampean iki ciri khase wong sumpek. Ciri khase wong uripe gak seneng. Jangankan di akhirat, dunya lho wis gak seneng. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutip di dalam surat Thaha ayat 123, famanittaba'a hudaya fala yudillu wala yasqa. Maka barang siapa yang mengikuti, tunduk dengan hidayah Allah,
Fala yudillu wala yasko, maka orang seperti ini dia tidak apa? Tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nggih. Jadi sopae wong sing tunduk mau mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bakal tidak akan tersesat dan tidak pula celaka. Para jamaah, tujuan hidup lomba sampean adalah akhirat, tujuan akhirat. Nek kula mbek sampean mengikuti petunjuk Allah, maka kula mbek sampean tidak akan tersesat. Ya, sampai nek lunga Pak, adoh gak ro alamati, tapi sampean tutuk nggone. Ya. Sampai tujuan dengan lancar, tidak tersesat dan tidak ada insiden, tidak ada kecelakaan di jalan. Mobilnya gak mogok, kalkulatornya gak kobong dan lain sebagainya. Itu merupakan kebahagiaan. Ya. Seneng mboten sampai nglakoni perjalanan lancar, selamat, tutuk kono sesuai tepat waktu. Seneng ta mboten? Bahagia mboten? Itu simbol kebahagiaan. Ya. Nah nek kula mbek sampean gelem taat nang Gusti Allah. Nggih. Dimudahkan Allah untuk mengamalkan amal soleh. Itu tanda-tanda dalam diri kula mbek sampean urip bahagia dan bakal bahagia nanti di akhirat. Okay. Karena sudah dijamin tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Okay. Waktu ini pendek ya, disingkat-singkat mawon. Sing nomor kalih, napa nomor kalih mau? Napa nomor kalih? Wa muwafaqatus sunnati fi af'alihi, perbuatannya, kelakuan kula mbek sampean sejalan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri wong sing bahagia Pak, amal-amalan tiap harinya itu sesuai dengan juklak, sesuai dengan SOP yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang beramal seperti ini dia tidak akan sia-sia. Uang kerja sesuai aturan, sesuai SOP, maka dia akan dapat gaji yang bagus. Dia akan mendapat apa? Penghargaan dari pimpinan, mendapat bonus dari perusahaan. Intinya perbuatannya tidak sia-sia. Sampai kerja, ono wong titip, Pak niki kula nggih ndandakaken, wah maneh sampean ndandakno mobil. Kula ndandakaken mobil nggih. Nggih. Mobil kula niki bane ograk-agrik napa nggih. Nek ge mlaku kok pliru-pliru ngono. Turung sampean dandani bane nggih. Oh nggih beres. Nggih. Ditinggali wong nyantai, adane sing dibongkar setire. Nggih. Sing dibongkar setire. Bareng wonge kira-kira mari runu, pun mantun Pak, dereng sik setir kula dandani. Lho sampeyan iki ya napa sih? Kula niki ngongkon dandani ban kok malah sampeyan dandani setire. Iya. Gregeten mboten wong modern sing ngoten niki. Nggih. Gregeten pasti, Pak. Ya. Kula mbek sampeyan nggih ngoten, Rasulullah menyatakan man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka itu ditolak. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa amal-amal perbuatannya setiap hari sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tuntunan Rasulullah. Karena salah satu syurutul qabulil a'mal, syarat-syarat diterima amal perbuatan kita adalah ittafaqo bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika amalan kita sesuai, cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sing nomor pinten? Nomor pinten, Pak? 3. Nggih, sampeyan eling-eling nomor telu. Sing nomor 3 wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwani. Nggih. Berperangai napa Pak? Berperangai, berakhlak baik terhadap sesama saudaranya. Nggih. Sak seneng-senenge wong, Pak. Nek sampean ambek dulur apik, saudara sesama muslim apik, apa maneh dulur kandung juga dulur muslim apik, bahagia sampean. Iya. Riyoyowan nggih. Nek apik mbek dulure dhewe, Pak, ngelumpuk nang omahe wong tuane. Iya. Ketemu guyub, mangan bareng, guyon bareng. Coba wong sing gak apik mbek dulure. Iya. Ono adik gak apik mbek mase. Nggih, pas wayahe sungkem nang wong tuane pas riyoyowan, ketok mase budal dhisik wis engko ae cek boleh dhisik. Gak mungkin seneng. Nggih, gak mungkin seneng. Begitu juga dengan saudara se-Muslim, saudara se-Islam, nggih, yang dimaksud di sini saudara se-Islam. Sampai nek api ambek konco, nggih, ambek saudara semuslim, masyaallah, ketemu gondiae seneng. Nggih. Walaupun sampean duwe utang, ya. Nek sampean utangi api, bayare pas sesuai jadwal, sampean yo gak wedi nek ketemu. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Nggih. Nggih. Sampean api mbek koncone, saking apike sampai diutangi, tapi wayahe bayar sampean gak apik. Nggih. Kati ketemu iku sungkan. Nggih. Situk lewat kono, situk lewat kene. Nggih, sisipan cek gak rorek aku sik ndek utang. Nggih, tapi orang yang akhlak baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nggih. Istri ke suami, suami ke istri, nggih. Anak ke bapak, nggih. Saudara ke saudara, teman ke teman. Kalau akhlaknya baik, saya yakin sampean seneng. Sampean seneng mboten ketemu konco apik. Sampean seneng mboten duwe dulur apik. Sampean seneng mboten duwe wong tua apik. Saya yakin nek sampean seneng, orang lain juga seneng kepada sampean. Nggih. Jadi orang bahagia itu, Pak, orang yang punya akhlak baik. Ya. Makanya sampai Rasulullah SAW itu menjamin, ya, antara orang-orang saya, ya, dan orang-orang yang berperilaku baik, ya, itu nanti bertempat tinggal sama aku di surga yang paling dekat. Ya. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, kelak di akhirat adalah orang yang berakhlak baik. Ya. Makanya kalau mbak sampean, ayo berusaha untuk berakhlak baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, okay, adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Okay. Jadi sampean jangan meremehkan akhlak. Makanya dalam suatu kitab, nggih, dalam Kitabul Jami', nggih, di halaman pertama, di bab pertama niku, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul bir, wahai Rasulullah, apa sih yang dinamakan baik itu? Rasulullah menjawab, al birru
husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, perbuatan baik itu semuanya masuk pada akhlak yang baik. Bagaimana tidak para jamaah? Ya, sampai ketemu orang tua, baik dengan orang tua. Sampai 1 jam bersama orang tua dengan akhlak baik, orang tua seneng, maka dapat pahala. Sampai 1 malam bersama istri dengan akhlak baik, tutur kata yang baik, menyenangkan istri, 1 malam sampai dapat pahala. Sampai bersama anak, kemudian anak seneng dengan sampean karena sampean berlaku baik dengan anak-anaknya, sampean akan dapat pahala. Sampai bertemu teman kerja dan lain sebagainya, berakhlak baik, maka kita juga mendapatkan pahala. Maka orang yang berakhlak baik itu adalah orang-orang yang bahagia. Kenapa? Karena dia dalam perbuatannya menghimpun pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian nomor pinten? Nomor sekawan, wa badlu ma'rufihi lil khalqi, memperjuangkan kebaikan buat makhluk. Apa memperjuangkan kebaikan ini, Pak? Sampai niku seneng, Pak, nek nyenengno uwong iku seneng. Kalau ada sesuatu sampai itu kepingin pokoknya ya apa caranya apik, ono uang tukaran, sampai perjuangkan bagaimana supaya rukun. Ada orang kesusahan, sampai berjuang bagaimana supaya dia terbantu. Mbuh sampean gawe kayak Imam Syafi'i ini opo sampean menghimpun dana, nyari donasi, kemudian membantu orang-orang yang tidak mampu. Atau mungkin sampean ada pohon yang tumbang, sampean melakukan kebaikan, apa caranya pohon ini bisa tersingkir dari jalan sehingga orang lewat bahagia, tidak terhalang. Atau sampean menolong hewan yang lagi pincang, atau hewan lagi lapar dan lain sebagainya. Intinya sampean berusaha untuk bermanfaat bagi makhluk. Karena Rasulullah SAW menyatakan khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mbak sampean ketika kita ini bermanfaat buat orang lain, itu sangat menyenangkan. Sampai duwe perusahaan cilik-cilian, konco-konco ini dijak jadi karyawani, atau sampai punya berita lowongan kerja disampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Wis intine sampean tuku seweneng nek seweneng nek nyenengno uang, seneng nek nyenengno uang. Nomor pinten? Nomor pinten? Nomor 5. Niku nomor 4 kau napa? Dalam memperjuangkan kebaikan bagi segenap makhluk. Kemudian para jamaah,
wahtimamuhu lil muslimin. Wahtimamuhu lil muslimin. Napa wahtimamuhu lil muslimin iku? Perhatian terhadap orang-orang Islam. Para jamaah, orang bahagia itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan saudara Islamnya, ya. Saudara sesama muslim. Ono koncone loro diparani, ya. Ono koncone oleh rezeki melok seneng. Ono koncone kesusahan, nek duwe dibantu. Nek gak iso bantu, ditunjukkan barangkali ada yang bisa bantu, ya. Kenapa begitu para jamaah? Karena sesama muslim itu saudara, ya. Sesama muslim itu adalah ikhwan, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din, ya. Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan satu dan yang lain adalah penolong bagi yang lain. Kelompok sampean itu saling membantu, Pak. Saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Supaya kelompok sampean ini menjadi orang bahagia. Ingat, Pak, membantu orang itu bahagia di mana? Di dunia. Di akhirat juga bahagia. Yang ditolong bahagia. Apa mana nanti keluar ucapan-ucapan yang mulia. Jadi apa caranya kalau mbak sampean urip iku membahagiakan orang. Ya, apa mana anak bojo. Apa mana orang tua. Orang lain itu saudara kita sesama muslim. Ya. Kalau mbak sampean membahagiakan menolong saudara kandung, berarti double pahalanya. Ya saudara muslim juga saudara kandung. Begitu juga dengan anak dan istri. Dia juga muslim, istri kula mbak sampean, anak kula mbak sampean, apalagi orang tua kula mbak sampean. Kalau kula mbak sampean mampu menolong, ya, mampu membantu, ya, maka itu merupakan kebahagiaan luar biasa. Nek saiki sampean kepengin menolong wong tua, ya, utawa bojo ngeten iki, nek pas musim riyaya ngeten iki napa? Kati riyaya niki. Ya. Dalam wong tua sampean kei duwe anyar-anyar. Ya. Bojone kei duwe anyar-anyar, anake kei duwe anyar-anyar, saweneng. Kita mboten. Wong tua dikei duwe anyar, ya, mengke kan adate wong Jawa niku kan ana wewe, ya. Napa wewe niku? Dalam antar makanan nek mari diteri wong tua kan mesti nyangoni mbuh 10.000, ya, sing disangoni duwe anyar ya saweneng, ya. Makanya kadang-kadang kalau sampean gak ngekei wong tuane duwe dikongkon ngurupno duwe anyar gak gelem. Le aku duwe duwe urupno duwe anyar po kondi mak. Wis gak gelem ngekei dikongkon ngurupno gak gelem. Ya, sepet to duwe anak kayak ngeten iki. Ya. Gak nyenengno wong tuwa. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau mbak sampean harus saling menolong, karena tidak ada kebahagiaan bagi si orang muslim kecuali ketika dia mampu menolong teman-temannya, saudara-saudaranya sesama muslim. Ikhwani wa akhwati. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, wa mura'atuhu
li auqatihi, mampu, dia mampu memanfaatkan waktunya. Niki para jamaah, dia mampu memanfaatkan waktunya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Muslim, dia harus betul-betul mampu memanage waktunya dengan baik. Jangan sampai waktu Columbia Zaman ini tidak bernilai apapun. Jangan sampai tidak bernilai, karena waktu itu kasaif bagaikan pedang, sekali lewat putus, tidak akan ketemu lagi. Sampai tidak akan mungkin ketemu dengan tanggal wingi, tanggal pinten? Tanggal pinten wingi, Pak? Tanggal pinten? 11. Sampai tidak mungkin nanti ketemu tanggal 11 bulan April tahun 2023, tidak mungkin ketemu lagi. Ketemu nanti tanggal 11 tapi tahunnya sudah beda. Waktu kalau mbak sampai lewat begitu saja. Orang-orang seperti ini orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Allah menciptakan dia tujuannya untuk ibadah. Lah, waktu yang dia habiskan kalau tidak untuk ibadah itu percuma. Ibnu Mas'ud, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyampaikan suatu kalimat yang baik tentang waktu. Beliau mengatakan, manudimtu ala say'in nadmi ala yaumin kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam ala yaumin akan berlalunya suatu hari yang telah aku lewati. Gharabat samsuhu, katanya begini, akan berlalu suatu hari, amalku tidak bertambah pada hari itu, padahal nakusu fihi ajali, padahal waktuku atau ajalku semakin dekat. Walam yajid fihi amali, akan tapi amalanku tidak bertambah. Jadi Ibnu Mas'ud ini mengatakan tentang masalah waktu, tentang masalah waktu. Saya ulangi lagi, kata Ibnu Mas'ud, aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari yang amalku tidak bertambah, padahal ajalku semakin dekat. Ikhwani wa akhwati, jadi orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang setiap saat amalannya bertambah baik. Setiap saat amalannya bertambah baik. Contohnya Maning sampean biasanya teko nang ngaji kari saiki kari mene tambah kari, mene tambah awal. Ibnu Mas'ud itu menyesal banget kalau semakin hari amalannya nggak bertambah baik. Seorang muslim itu para jamaah, dia berbahagia ketika hari demi hari itu semakin baik.
Ya, sampai ngaji awal kari, meni gak kari, ya. Terus ustadz gurung teko sampai wis teko, melok nyiap no, tukang ngirisi semongko nopo, ngirisi nopo ya. Ya, intinya para jamaah, perbuatan kula mbak sampean ini, kalau semakin hari semakin baik, berarti sampean termasuk orang yang bahagia. Jadi para jamaah, bahagia itu simple. Bahagia itu simple. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok sampean senantiasa menjadi orang-orang yang bahagia dengan bisa dan mampu untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang membuat diri kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jangan lupa senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakanlah aku, bahagiakanlah kami di dunia dan bahagiakanlah kami di akhirat. Para jamaah, Ibnu Abbas menafsirkan doa ini, yang dimaksud adalah ya Allah, berilah aku pasangan yang baik di dunia dan akhirat. Jadi jadilah sampean suami yang baik untuk istrinya, jadilah ibu-ibu istri yang baik untuk suaminya. Biar apa? Biar kita bahagia dunia akhirat. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan para jamaah kelompok sampean tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.